Namanya Melissa, ibu muda dengan 3 orang anak. Usianya sekitar 34 tahun, cantik, putih, dan bodinya itu gemoy. Mbak Mel ini tipe wanita idamanku, sayangnya sudah jadi milik Mas Trisno, suaminya. Jadi, ya, aku cuma bisa mengagumi semata. Selain karena Mbak Mel itu istri orang, aku pun baru menikah setahun dengan Desi, istriku yang kini sedang halim mulai besar. Mereka itu tetanggaku, rumahnya tepat di samping rumahku di komplek perumahan sederhana dengan subsidi pemerintah. Tahu kan? Yang model rumahnya seragam dan kopel-kopel 2 jadi satu sama tetangga. Rumah sederhana dengan 2 kamar tidur. Jarak rumah yang rapat dan dekat membuat hubungan antar tetangga sangat dekat pula. Keluarga kami sudah kayak saudara. Tukar-tukar sayuran dan lauk pauk atau oleh-oleh sudah jadi kebiasaan bagi keluargaku dan keluarganya Mas Trisno dan Mbak Melissa. Bayu dan Dita, anak mereka juga sering main di rumah kami. Bayu yang SD kelas 4 dan Dita kelas 2 biasa dititipin ke istriku. Sedang Cika yang berusia setahun masih mimik nenen, jadi selalu sama Mbak Mel. Sebegitu dekatnya lah hubungan tetangga. Aku sudah bertetangga dengan Mas Trisno sejak aku masih bujang, belum nikah sama Desi, waktu anak mereka baru 2 orang. Dulu, Mbak Mel sering nasihatin aku kalau aku ngajak Desi nginep di rumahku. Kata dia, belum boleh melakukan kalau belum nikah. Aku sih iyakan saja, tapi tetap saja tiap malam Desi nginap di rumahku. Ya namanya juga anak zaman now. Apalagi kupikir, aku dan Desi serius dan akan segera menikah. Nggak asik juga kan kalau pacaran nggak saling membantu. Terasa hambar. Kamu ternyata lelaki bertanggung jawab ya Wan. Akhirnya nikah juga sama Desi, kata Mbak Mel setelah aku menikahi Desi. Ya harus ya Mbak. Anak gadis orang sudah Iwan bantu masa nggak dinikahin. Hehehe, jawabku dengan bangga. Kata Mbak Mel memang harus gitu, soalnya kasihan Desi kalau nggak jadi kunikahi. Mbak Mel ngaku kalau dulu dia juga pernah begitu. Sebelum nikah dengan Mas Trisno, Mbak Mel pernah punya pacar. Joni pacarnya sudah puas banget membantu Mbak Mel, tapi ditinggalin. Joni malah nikah sama yang lain, sementara Mbak Melissa ditinggal begitu saja. Untungnya Mas Trisno mau menerima apa adanya. Namun, setelah Cika anak mereka yang ketiga lahir, Mas Trisno mulai berubah. Mbak Mel curiga suaminya itu punya will. Kalau Mbak Mel protes dan marah, Mas Trisno malah mengungkit masa lalu dan mengatakan dulu Mbak Mel sudah nggak kasli. Sejak Desi istriku hamil besar dan akhirnya kuantar pulang kampung ke rumah ortunya, Mbak Mel jadi sering curhat ke rumahku. Berawal dari curhat rumah tangga itu, aku akhirnya punya hubungan rahasia yang sangat indah sekali dengan Mbak Melissa. Bener juga kata pepatah, apem tetangga itu rasanya selalu lebih hangat daripada apem yang ada di rumah sendiri. Waktu itu, aku baru saja pulang setelah nganterin Desi, istriku ke rumah ortu di kampung. Ibuku yang minta supaya Desi melahirkan anak pertama kami di kampung, biar ada yang ngurusin Desi dan bayinya. Pas aku sampai rumah, ternyata Mbak Melissa sama anak-anaknya ada di rumahku.
Kata Mbak Mel, dia sedang bertengkar sama suami. Waktu ku tinggal pulang kampung kunci rumah, memang ku titipkan ke Mbak Mel, dan ternyata hal itu berguna juga sekarang. Sorry loh Wan, Mbak gak ngabarin kalau mau numpang sementara, ujar Mbak Mel. Kata dia, saat aku dan Desi Pulkam itu, Mas Trisno dan Mbak Mel bertengkar, karena Mas Trisno ketahuan punya selingkuhan. Saat ditanya Mbak Mel, bukannya menyadari kesalahannya, Mas Trisno malah nantang pisah dan mengusir istri dan anak-anaknya. Waduh, yang sabar ya Mbak, biar nanti Iwan bicara sama Mas Trisno. Gak usah Wan, percuma, Mas Trisno udah pergi sama si pelakor itu. Aku kasihan dengan Mbak Mel dan anaknya. Mas Trisno ngusir mereka, sementara rumah malah dikunci dan dibiarkan kosong. Padahal kan, kalau mau selingkuh atau kawin lagi, ya biarkan istri dan anak bisa tetap tinggal di rumah, dia aja yang pergi. Akhirnya ku biarkan Mbak Mel dan anak-anaknya untuk tinggal bersamaku. Lagi pula, masih ada satu kamar yang kosong di rumah. Mbak Mel juga sudah nelpon Desi istriku minta izin untuk numpang sementara di rumahku, dan Desi juga gak keberatan. Lagian kata Desi, biar ada yang ngurus dan jagain aku di rumah. Bantuin jagain Mas Iwan, biar gak keluyuran ya Mbak, pinta Desi. Awalnya semua sih baik-baik saja. Aku dan Mbak Mel bisa menjaga diri dan batas di antara kami, walau tinggal di satu atap. Mbak Mel gantiin peran Desi untuk masak, nyuci, dan ngurusin rumah. Sedang aku gantiin peran Mas Trisno, nganter anak-anaknya ke sekolah setiap hari sebelum bekerja. Hingga suatu ketika, Mbak Mel bilang padaku, "Kita ini kok kayak pasangan suami istri yang pisah ranjang ya Wan?" ujarnya. Iya juga Mbak ya, udah kayak bapak dan emak ngurusin anak-anak, tapi gak pernah ngurusin itu. Hehehehe, balasku bercanda. Dari bercanda yang membuat Mbak Mel bisa tersenyum dan tertawa bahagia. Tapi akhirnya kami keterusan dan mulai mewujudkan candaan itu jadi kenyataan bersama. Malam itu, ketiga anak Mbak Mel sudah pada tidur. Mbak Mel menghampiri aku di depan. Nampak cantik banget pakai gaun yang tipis. Jantungku mau loncat ketika Mbak Mel duduk di sampingku. Wangi aromanya mulai mempengaruhi aku yang sudah lama gak ketemu Desi istriku. Kenapa sih Wan? Kok kayak lihat hantu? Enggak Mbak. Mbak cantik banget. Ah, yang bener kamu Wan. Bisa aja. Dengan wajah merona dan senyum manis, Mbak Mel langsung bersandar padaku. Matiin TV dan lampunya Wan, bisiknya. Tanpa membuang waktu kulaksanakan perintah Mbak Mel, dan malam itu kami pun memulai perjalanan indah bersama. Aku dan Mbak Mel bagaikan sepasang musafir yang haus di tengah padang pasir, dan seketika menemukan oase yang menyegarkan sekali. Mas Trisno bagiku lelaki yang kurang pintar. Bisa-bisanya dia menyia-nyiakan istri yang sangat berbakti seperti Mbak Melisa. Mbak Mel bersedia dan dengan senang melakukan apa saja dalam posisi apapun demi kebahagiaan pasangannya. Dia bisa menjadi elang yang mengepak sayap di atas awan. Bisa juga menjadi kuda betina yang meringkik sembari mengibas-ngibaskan ekor kaki belakangnya. Suka kamu, Wan? Banget, Mbak. Iwan suka.
kami berdua mengayuh biduk bersama untuk sesaat melupakan status kami yang sudah sama-sama punya belahan jiwa. Yang ada di pikiran hanya berlari cepat dengan nafas berat, demi meraih sebuah tujuan yang kami idamkan bersama-sama. Kamu enak ya, Wan? Gak ada Desi malah dapat dari aku. Hehehe, ujar Mbak Mel setelah usai melaksanakan kegiatan bersama itu. Mbak Mel bahagia juga kan? Gak ada Mas Tris malah sama aku. Gelap, Wan. Udah ya, Mbak mau ihat Cika dulu di kamar. Sejak peristiwa itu, aku dan Mbak Mel jadi sepakat untuk menjalin kerjasama rahasia. Walau akhirnya, Mas Trisno sadar dan juga Desi istriku sudah melahirkan anak pertama. Hingga saat ini, kami menjadi tetangga yang baik. Mbak Mel masih sering berbagi sayur dan lauk pauk, serta oleh-oleh. Dan juga selalu membagikan jajan HP melejitnya untuk aku. Tamat? Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini, kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.